Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kami sampaikan bahwa Lembaga Dakwah Masjid Agung Sunda Kelapa itu berdiri sejak tahun 1993 dengan berbagai gelombang naik surutnya kegiatan. Lembaga dakwah mencoba untuk bisa eksis dalam setiap tahapan-tahapan perkembangan tantangan kehidupan dakwah. Dari gelombang dakwah yang sifatnya dulu itu belum ada tantangan apapun. Tahun 90-an itu tantangan dakwah belum begitu berat. Karena kita gelombang Arab Spring itu belum muncul ke Indonesia, gelombang itu. Kalaupun sudah muncul sifatnya masih terlalu rendah. Masuk pada tahun 90 terakhir, kemudian masuk 2000, gelombang itu, gelombang tantangan dakwah semakin besar. Sehingga pada satu ketika ketika salah satu anggota lembaga dakwah dikirim ke salah satu masjid yang besar, selesai memberikan tausiah ceramah itu, pengurus masjid merangkul dan mengatakan, "Ustadz, di mana-mana panas, di luar panas, di masjid panas, di mimbar panas, semuanya panas. Kali ini begitu yang memberikan materi dari Lembaga Dakwah Sunda Kelapa, kita adem." Waktu itu, ya. Kenapa? Karena waktu zaman politik itu di mana-mana masjid digunakan untuk persaingan politik. Maka Lembaga Dakwah Sunda Kelapa yang memiliki moto atau jargon atau manhajnya Lembaga Dakwah Sunda Kelapa, santun, toleran, plural, itu kita tekankan betul kepada anggota lembaga dakwah untuk pertama, jangan pernah ceramah itu nunjuk hidung orang. Kan gak enak kalau hidung ditunjuk itu. Hidung ditunjuk-tunjuk. Yang kedua, jangan pernah memaki-maki faham orang. Dimaki-maki faham orang, disalah-salahkan. Yang salah aja disalahkan itu tersinggung. Apalagi yang benar kemudian disalahkan. Dan jangan pernah kemudian kita dalam penyampaian dakwah menjelek-jelekkan dan memojokkan pihak lain. Maka lembaga dakwah mencoba untuk tampil dalam koridor yang betul-betul santun, toleran, plural. Santun, toleran, plural. Lebih-lebih sekarang menghadapi dakwah terutama di dunia medsos, di dunia maya, yang kegiatan dakwah itu hampir tidak pernah dan tidak dapat terverifikasi oleh siapapun. Semua orang boleh ngomong, nggak ada yang menyeleksi, nggak ada yang mengoreksi, semua boleh ngomong di medsos. Ngomong tentang agama, orang yang nggak ngerti agama, bicara agama, dan beredar di medsos. Al-qari'atu mal-qari'ah. Masya Allah. Al-qari'ah karena membacanya dari bahasa Indonesia, akhirnya dibaca al-qari'ah. Dijabarkan dengan begitu luas bahwa al-qari'ah itu artinya adalah perempuan yang membaca Al-Quran. Coba. Padahal Al-Qari'ah itu artinya kan apa? Hari kiamat. Tapi oleh dia Al-Qari'ah. Saya heran katanya. Kementerian Agama kok menafsirkan Al-Qari'ah itu kok hari kiamat. Al-Qari'ah itu kan artinya Qari'ah perempuan, katanya pembaca Al-Quran perempuan. Masya Allah. Inilah tidak ada dalam media sosial yang menyeleksi, yang memverifikasi
orang bebas berbicara. Dan itu tantangan kita, tantangan dakwah kita. Maka tantangan ke depan bagi kita dalam berdakwah itu tidak boleh berhenti membaca, nggak boleh. Terus membaca dan membaca, bagaimana literasi itu selalu diperbaharui oleh pemahaman kita sehingga kita tahu seperti apa yang harus kita lakukan dalam berdakwah. Kalau kita selesai membaca, selesai ilmu kita sudah menghadapi tantangan seperti ini. Tidak hanya membaca materi-materi agama, tapi justru materi umum juga penting. Materi umum untuk apa? Menguatkan materi-materi agama.